Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryadisaat dengan NIM 222-346. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu 8 model pengembangan perangkat lunak. Yang akan dicari itu adalah pengertian tahapan-tahapan dan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing model pengembangan perangkat lunak tersebut. Oke, di sini ada tiga, di awal ada tiga, yaitu ada waterfall mode dan metode agile dan metode prototype. Waterfall mode itu adalah pendekatan sekuensial yang terdiri dari serangkaian fase yang diikuti secara linear seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Waterfall development metodologi sangat populer di kalangan tim pengembang karena metode ini diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sama sama seperti namanya, air terjun yang mengalir satu area, tidak ada jalan mundur atau kembali ke tahap sebelumnya dalam metode ini. Metode Agile Metode Agile adalah sebuah pendekatan kolaboratif yang mempromosikan pengembangan perangkat lunak yang adaptif, fleksibel, dan tanggap terhadap perubahan melalui iterasi singkat dan pengembangan berkelanjutan. Metode yang satu ini berfokus pada memuaskan pengguna daripada menekankan prosedur dan dokumentasi yang kaku. Tugas dalam proyek pengembangan software dipecah menjadi sprint singkat dalam agile metodologi. Metode ini merupakan metode iteratif yang melibatkan banyak pengujian saat proses pengembangan berlangsung. Prioritas utama dalam metode ini adalah komunikasi antar pengguna, pelanggan, dan pengembang. Ketiga, metode prototype. Metode prototype itu berfokus pada pembuatan prototipe perangkat lunak yang cepat untuk memahami kebutuhan pengguna dan mendapatkan umpan balik sebelum produk akhir dikembangkan. Metode prototype merupakan metode dengan evaluasi yang ketat untuk mengungkap kemungkinan adanya permasalahan sebelum proses pengembangan yang sebelumnya dimulai. Keberhasilan pengembangan software dengan metode ini ditentukan oleh seberapa baik tim penguji berkomunikasi dengan pelanggan dalam melakukan pengujian. Oke, selanjutnya metode spiral. Metode spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode spiral ini merupakan penggabungan dari model prototyping dan mode waterfall. Model prototyping yang berfokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Fungsi model spiral adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak berdasarkan dan dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Metode Scrum. Metode Scrum merupakan salah satu metodologi pengembangan software yang paling fleksibel. Metode ini berdasarkan pada filosofi agile dan banyak disukai oleh pengembang karena pendekatan incremental atau iteratifnya. Scrum melibatkan pemilik produk, ketua Scrum, dan tim pengembang. Pemilik produk dalam metode ini biasanya akan menerima masukan dari klien dan memastikan bahwa tim pengembang berada di jalur yang tepat dan dalam memenuhi kebutuhan klien. Ketua Scrum atau Scrum Master bertugas sebagai fasilitator dan memastikan bahwa anggota tim pengembang sudah terbiasa dalam proses dalam metode Scrum. Yang keenam ada metode Extreme Programming. Metode Extreme Programming adalah metode pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek bersifat agile yang bertujuan untuk menghasilkan software yang lebih berkualitas. XP memiliki siklus pengembangan pendek sehingga sangat responsif terhadap perubahan keinginan user yang berganti. Extreme Programming berfokus dalam hal praktek rekayasa yang sesuai untuk pengembang perangkat lunak. Sifat dari metode XP adalah cepat dan simpel.
Berikutnya ada metode Rapid Application Development. Metode Rapid Application Development adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Definisi lain menyatakan bahwa metode pengembangan perangkat lunak RAD adalah metode yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembang, perangkat, dan perangkat lunak. Yang terakhir adalah metode incremental. Metode incremental ini adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Incremental model menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan mengimplementasikannya dalam tim development. Oke, kali ini kita akan memasuki tahapan model pengembangan. Yang pertama adalah tahapan waterfall, yang bisa disebut dengan model air terjun. Adalah salah satu model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dengan tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tahapan-tahapan dalam model air terjun itu seperti berikut. Ada 6, yaitu pembangunan, bisa disebut implementation, terus kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga adalah pengujian, keempat ada desain, dan yang kelima adalah pemeliharaan. Tahapan agile. Pengembangan perangkat lunak agile memiliki beberapa tahapan dalam mengembangkan suatu proyek atau perangkat lunak. Yaitu ada 5 juga, ada perencanaan, implementasi, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Tahapan prototype. Pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan prototype melibatkan tahapan-tahapan berikut. Ada 8. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, perancangan prototipe, pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, pengujian prototipe, refining atau pemurnian prototipe, iterasi, dan implementasi akhir. Tahapan Scrum. Ini yang keempat. Metode Scrum adalah kerangka kerja pengelolaan proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dalam pendekatan agile. Scrum terdiri dari beberapa tahapan yang membantu dalam pengelolaan iterasi yang disebut sprint. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metodologi Scrum. Ada 6, yaitu yang pertama adalah product backlog, sprint planning, sprint, daily stand up atau daily Scrum, sprint review, dan terakhir sprint retrospektif. Yang kelima, tahapan extreme programming. Extreme programming atau bisa disebut XP adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menerapkan praktik ekstrim dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan. Berikut adalah tahapan umum yang terjadi dalam metodologi extreme programming. Yang pertama adalah planning game, small release, metaphor, simple design, testing, refactoring, pair programming, continuous integration. Yang keenam, tahapan spiral. Model pengembangan perangkat lunak spiral adalah mode iteratif yang menekankan pengulangan berulang melalui 4 tahap utama. Berikut adalah tahap-tahapan dalam model pengembangan spiral. Ada 4, ada penentuan tujuan, ada yang kedua identifikasi dan analisis risiko, yang ketiga pengembangan dan evaluasi prototipe, dan yang terakhir perencanaan. Oke, kita masuk ke yang ketujuh, tahapan incremental. Model pengembangan perangkat lunak incremental melibatkan iterasi berulang dalam pembangunan produk perangkat lunak. Tahapan-tahapan dalam pendekatan incremental meliputi pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, pengembangan incremental. Yang ketiga adalah evaluasi dan pengujian incremental. Yang keempat, integrasi incremental. Dan yang kelima, implementasi dan pemeliharaan. Kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan Rapid Application Development atau bisa disebut dengan RAD.
adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembangan melalui penggunaan siklus pengembangan yang singkat dan iteratif. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam RAD mode. Ada 4, yaitu perencanaan kebutuhan, mendesain sistem, proses pengembangan dan pengumpulan feedback, dan terakhir implementasi atau penyelesaian produk. Oke, kali ini kita akan memasuki kelebihan dan kekurangan model pengembang. Kita bisa kita bisa di sini ada kelebihan dan kekurangan kekurangan model pengembang itu ada 8 di sini. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan waterfall mode. Kelebihannya adalah struktur yang terdefinisi dengan baik, tetapi mempunyai kekurangan yaitu tidak cocok untuk proyek yang rumit atau besar. Yang kedua, agile mode. Kelebihan agile mode itu fleksibilitas dan adaptabilitas. Tapi memiliki kekurangan yaitu memerlukan keterlibatan yang intensif. Yang ketiga, prototype mode. Kelebihan prototype mode itu pengamatan waktu dan biayanya, tapi memiliki kekurangan yaitu kesulitan dalam pengolahan perubahan. Yang keempat, Scrum mode. Scrum mode memiliki kelebihan itu adalah keterlibatan tim yang sangat tinggi dan memiliki kekurangan yaitu ketika kesulitan dalam mengelola proyek besar. Kelebihan dan kekurangan Extreme Programming atau disebut XP adalah kelebihannya itu keterlibatan klien yang tinggi dan memiliki kekurangan kesulitan yaitu kesulitan dalam menilai waktu dan biaya. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan spiral mode itu kelebihannya itu kalau nggak soal ini di sini manajemen risiko yang sangat efektif, tapi memiliki kekurangan yaitu keterbatasan pada proyek kecil. Yang ketujuh, incremental. Kelebihan incremental itu peningkatan umpan balik penggunanya sangat tinggi juga, tapi memiliki kekurangan yaitu mungkin membutuhkan pemeliharaan lebih lanjut. Yang terakhir, RAD mode. Kelebihan RAD mode itu pengembangan cepat dan peningkatan kualitas. Kekurangannya adalah ketergantungan pada keterlibatan pengguna. Oke, itu mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.